Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelbertus Kendil. Saya adalah mahasiswa Setakat Negeri Pontianak dengan NIM 24101177. Nah, saya adalah mahasiswa Setakat Negeri Pontianak semester 1. Pada video kali ini saya akan memaparkan pemahaman materi mengenai materi ilmu sosial dasar yang dimana ada beberapa materi nanti yang akan saya bahas. Oke, langsung saja. Yang pertama mengenai masalah sosial. Nah, seringkali kita mendengar masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan. Nah, apa itu masalah sosial? Masalah sosial adalah kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak diinginkan, merugikan atau bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Masalah sosial biasanya muncul akibat sebagai faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, pengangguran, kriminalitas pendidikan yang rendah, serta perbuatan perubahan sosial yang cepat. Nah, kemudian kita ke 8 masalah sosial. Apa saja yaitu 8 masalah sosial. Yang pertama ada kemiskinan, di mana masyarakat atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian ada pengangguran, yang dimana seseorang yang masuk dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan atau tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Kemudian ketimpangan sosial menunjuk pada perbedaan kesejahteraan yang mencolok antara kelompok masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi pengguna serta keluarga. Soalnya pendidikan yang rendah, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat perkembangan individu dalam kemajuan suatu bangsa. Penyebab utama masalah ini adalah kemiskinan, minimnya fasilitas pendidikan, serta kurangnya tenaga pengajar yang berkualitas. Kemudian disintegrasi sosial. Disen- Disintegrasi sosial terjadi ketika nilai, norma, dan hubungan antar individu dalam masyarakat mengalami keretakan sehingga menimbulkan konflik, ketidakstabilan, dan perpecahan. Nah, tadi adalah beberapa penyebab kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Nah, kurangnya pendidikan dapat menghambat akses seseorang ke pekerjaan yang layak. Sehingga dengan tidak mendapatkan pekerjaan yang layak tadi, seseorang susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian keterbatasan lapangan kerja. Nah, ketidaksediaan lapangan kerja ini juga membuat seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi, ketimpangan sosial dan ekonomi, krisis ekonomi dan inflasi, bencana alam dan konflik sosial. Oke, selanjutnya kita ke faktor penyebab pengangguran. Nah, beberapa faktor penyebab pengangguran ini ada yang pertama kurangnya lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan yang tidak stabil, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini biasanya tenaga manusia
agak kurang dibutuhkan karena semuanya sudah mengandalkan teknologi seperti itu. Krisis ekonomi, upah minimum yang terlalu tinggi, dan bencana alam dan konflik sosial. Kemudian kita ke kesenjangan ekonomi. Ada beberapa yang menyebabkan dampak dari kesenjangan ekonomi ini. Yang pertama meningkatnya kemiskinan. Kemudian tingkat kriminalitas yang lebih tinggi. Nah, karena orang tadi susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka seseorang akan melakukan hal-hal yang ilegal atau merugikan orang lain, seperti kriminalitas. Ketidakstabilan sosial dan politik, akses tidak merata ke pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan, kemiskinan. Nah, di mana kemiskinan ini selalu sangat mempengaruhi seseorang. Bahkan untuk melakukan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tentu seseorang harus berusaha uh, untuk bisa mencapai hal tersebut. Maka biasanya yang ekonominya agak rendah, mereka lebih memilih melakukan uh, melakukan pekerjaan daripada menempuh pendidikan. Kemudian keterbatasan infrastruktur pendidikan. Nah, di mana fasilitas pendidikan yang tidak memadai seringkali tidak tersedia membuat anak-anak kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada kurangnya kesadaran akan pendidikan penting. Nah, seperti yang tadi saya katakan tadi, di mana banyak anak-anak atau orang tuanya bahkan lebih menyuruh anaknya untuk bekerja karena itu tadi untuk memenuhi untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi mereka atau orang tua tidak memiliki biaya yang cukup sehingga mereka lebih memilih lebih baik anaknya kerja dan tidak tidak juga mengaruh misalnya ada juga yang keluarganya mampu atau orang tuanya mencukupi kebutuhannya, namun dari anak tersebut tidak mau untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Itu kembali ke setiap pribadi masing-masing. Oke, kemudian ketimpangan gender, krisis sosial dan konflik, kurangnya tenaga pendidikan berkualitas, kebijakan pendidikan yang tidak merata. Selanjutnya kita ke bentuk-bentuk diskriminasi. Diskriminasi dan intoleransi. Di sini ada diskriminasi rasial yang dimana perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan ras atau etnisnya, seperti di beberapa negara hak warga kulit hitam atau kebijakan segregasi di masa lalu. Kemudian diskriminasi gender, diskriminasi agama, diskriminasi sosial dan ekonomi, intoleransi terhadap perbedaan pandangan politik, dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, kemudian intoleransi terhadap kelompok minoritas.
Oke, selanjutnya kita ke kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan ini yang biasanya seringkali kita abaikan. Padahal dampak dari kerusakan lingkungan ini sangat berpengaruh besar untuk dunia. Yang pertama itu deforestasi, pengundulan hutan, di mana pada zaman saat ini orang tidak lagi peduli terhadap lingkungan. Mereka lebih mementingkan uh, mengambil dari hutan untuk kepentingan pribadi atau untuk berbisnis, tapi tidak memikirkan dampak ke depannya. Seperti tadi pengundulan hutan, adanya polusi udara. Nah, di mana hal ini sudah tidak asing lagi. Pabrik sawit atau bahkan pabrik yang lain-lainnya sudah menyebabkan polusi udara, yang dimana hal tersebut menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia, misalnya penyakit pernapasan serta berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, tidak hanya dari asap-asap pabrik, asap-asap kendaraan bermotor juga dapat merusak uh, udara yang segar. Selanjutnya pencemaran air. Nah, di mana seringkali kita mendengar pencemaran air ini, apalagi di kota-kota besar. Sudah jarang sekali kita melihat sungai-sungai yang ada batu kerikilnya jernih seperti itu. Karena itu tadi dampak dari limbah rumah tangga misalnya yang dibuang ke sungai, danau ataupun laut yang menyebabkan air tercemar. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini biasanya karena pembuangan sampah terutamanya dan penggunaan pestisida atau pupuk kimia. Nah, kemudian ada eksploitasi sumber daya alam berlebihan. Ini maksudnya pengambilan sumber daya alam secara berlebihan seperti pertambangan tanpa kontrol, eksploitasi air, tanah, dan penangkapan ikan secara berlebihan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan kelangkaan sumber daya. Nah, kemudian kita ke bentuk masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini sering juga kita abaikan. Mulai dari penyakit menular, penyakit tidak menular, gangguan kesehatan mental, malnutrisi, kecelakaan dan cedera, penyakit lingkungan, penyakit kronis, dan penyakit genetik. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya kita abaikan. Kemudian, nah, penyebab kriminalitas. Nah, tadi yang menyebabkan seseorang melakukan kriminalitas itu. Ada beberapa seseorang atau faktor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan kriminalitas. Pertama, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengaruh teman sebaya, kemudian penyalahgunaan narkoba dan alkohol, ketidakadilan sosial dan diskriminasi, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan. Nah, kurangnya penegakan hukum dan pengawasan ini yang biasanya ketika hukum tidak ditegakkan dengan tegas atau tidak ada pengawasan yang memadai di masyarakat, tingkat impunitas dapat meningkat dan individu merasa bebas untuk melakukan kejahatan tanpa takut dihukum. Kemudian kita ke pengertian mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial adalah penggerak individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang mengarah pada perubahan posisi atau status sosial mereka. Posisi sosial ini bisa berhubungan dengan berbagai aspek seperti pekerjaan, pendapatan, pendidikan, atau kelas sosial. Mobilitas sosial menunjukkan sejauh mana seseorang atau kelompok dapat naik atau turun dalam hierarki sosial berdasarkan faktor-faktor seperti
prestasi, pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan. Itu tadi adalah pengertian mobilitas sosial. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial adalah pendidikan, di mana pendidikan ini memainkan peran penting dalam menentukan kesempatan untuk bergerak ke posisi sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya, ekonomi dan kesempatan kerja. Ketidaksediaan lapangan pekerjaan dan struktur ekonomi sangat mempengaruhi mobilitas sosial. Kemudian status sosial dan keluarga. Latar belakang keluarga dan status sosial yang dimiliki sejak lahir seringkali mempengaruhi mobilitas sosial seseorang. Dan yang terakhir yaitu faktor politik dan kebijakan pemerintah. Di mana kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan distribusi kekayaan dapat berdampak langsung pada mobilitas sosial. Nah, beberapa ini adalah faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi mobilitas sosial. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial merujuk pada perubahan yang terjadi dalam struktur, pola nilai atau norma yang ada dalam suatu masyarakat. Perubahan ini dapat berlangsung dalam berbagai skala, baik itu kecil, misalnya perubahan dalam kebiasaan atau kebudayaan, maupun besar, misalnya perubahan dalam sistem pemerintah atau ekonomi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, ada faktor teknologi, faktor politik, dan faktor budaya agama. Faktor teknologi juga. Kemudian selanjutnya teori perubahan sosial. Nah, ada beberapa teori yang menyebab perubahan sosial yaitu teori evaluasi sosial, teori fungsional struktural, teori konflik, teori silkus sejarah, teori modernisasi, dan teori ketergantungan. Yang dimana teori evolusi ini menganggap perubahan sosial sebagai suatu proses yang berkembang serta bertahap dan alami, mirip dengan evolusi dalam dunia biologi. Nah, teori fungsional ini, menurut teori ini, masyarakat tersendiri dari berbagai elemen yang saling bergantungan dan berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan sosial. Kemudian ada teori konflik, yang dimana teori ini memiliki kepentingan yang berbeda, terutama antara kelas yang lebih kaya dan kelas pekerja. Ya, teori silkus sejarah, di mana teori ini masyarakat cenderung melalui fase tertentu dalam kehidupan sosialnya, seperti kelahiran, pertumbuhan, puncak kejayaan, kemerosotan, kemerosotan dan akhirnya kehancuran atau pembaruan. Kemudian teori modernisasi. Modernisasi teori ini berfokus pada proses perubahan yang membawa masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Selanjutnya, teori ketergantungan. Teori ini menganggap bahwa perubahan sosial di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap negara-negara maju. Kemudian kita ke aspek perubahan sosial di era globalisasi. Nah, ada beberapa aspek perubahan sosial di era globalisasi ini. Pertama itu perubahan dalam teknologi dan komunikasi, perubahan ekonomi, perubahan budaya, perubahan dalam dunia pekerjaan, pergeseran nilai dan norma sosial, perubahan dalam sistem pendidikan,
peningkatan mobilitas manusia, perubahan dalam keluarga dan struktur sosial, isu lingkungan global, dan peningkatan kesetimpangan ketimpangan sosial, peningkatan ketimpangan sosial. Kemudian kita ke aspek mobilitas sosial di era globalisasi. Yang pertama itu perubahan dalam akses pendidikan, kemudian teknologi dan mobilitas karir, perubahan dalam struktur ekonomi, migrasi internasional, perkembangan sistem transportasi, penyebaran budaya dan nilai sosial, peningkatan keterampilan global, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan perubahan dalam peran gender dan keluarga. Nah, kemudian kita ke pengaruh positif dan pengaruh negatif media sosial dan teknologi. Nah, ada beberapa pengaruh positif media sosial, yaitu penyebaran informasi yang cepat dan luas. Kemudian meningkatkan konektivitas sosial, peluang bisnis dan pekerjaan baru, akses ke pendidikan dan pembelajaran. Kemudian pengaruh negatifnya yaitu kecanduan dan penggunaan berlebihan, penyebaran informasi palsu atau hoax, pengaruh negatif terhadap kesehatan mental, dan penyalahgunaan privasi dan keamanan data. Nah, kita selanjutnya ke prinsip utama ajaran sosial gereja tentang masyarakat. Nah, ada beberapa prinsip ajaran gereja ke atau tentang masyarakat. Yang pertama, martabat manusia, yang dimana ajaran ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati dan melindungi hak-hak manusia seperti hak untuk hidup, pendidikan, dan kebebasan. Kemudian kesejahteraan umum. Gereja mengajarkan bahwa masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga kebaikan bersama menjadi tujuan utama dengan memperhatikan kebutuhan seluruh anggota masyarakat, terutama yang paling miskin dan tertindas. Kemudian solidaritas. Solidaritas mengajarkan kita untuk berempati terhadap penderitaan orang lain dan mengusahakan keadilan serta kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, terutama yang paling lemah dan terpinggirkan. Kemudian ada subsidiaritas. Subsidiaritas ini tindakan kolektif dari pemerintah atau lembaga sosial harus dilakukan hanya jika individu atau kelompok yang lebih kecil tidak dapat mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian hak asasi manusia, yang dimana pekerjaan dan layak dan pelayanan kesehatan yang harus dihormati oleh setiap individu dan negara. Kemudian ada panggilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi. Setiap orang harus terlibat dalam mempengaruhi kebijakan sosial yang mempengaruhi mereka dan berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Oke, kemudian yang terakhir adalah mengenai makalah saya, yaitu yang berisi tentang pentingnya pelestarian kebudayaan lokal di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang kerap membawa tantangan besar bagi pelestarian tradisi dan nilai-nilai luhur. Masyarakat di Dusun Tapang Muntik, di mana peran OMK Katolik dalam hal ini menjadi sangat signifikan, tidak hanya sebagai pewaris tradisi, tetapi juga sebagai penggerak inovasi dan memadukan budaya lokal dengan perkembangan teknologi. Tentu menjadi tantangan yang dihadapi kebudayaan lokal, khususnya di Dusun Topang Muntik yang kini berada di persimpangan antara
modernisasi dan tradisi. Nah, tadi itu adalah materi ilmu sosial dasar yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.